wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Zakia Sugiono dengan NIM 20 24 10 11 011 0046. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kedaulatan dalam negara. Teori kedaulatan ini pada dasarnya adalah berbagai pandangan atau konsep yang menjelaskan tentang siapa atau apa yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sepanjang sejarah, para ahli dan filsuf negara telah mengembangkan berbagai teori kedaulatan berdasarkan kondisi sosial, politik, dan budaya pada zamannya. Teori-teori ini kemudian menjadi dasar bagi negara-negara yang menjalankan sistem pemerintahannya. Sekarang saya akan membahas 5 teori kedaulatan yang paling penting dan sering dijadikan rujukan dalam ilmu negara. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Artinya, raja atau penguasa mendapatkan mandat atau kekuasaan langsung dari Tuhan untuk memerintah rakyatnya. Makanya, teori ini juga sering disebut sebagai teori kedaulatan raja berdasarkan hak ilahi. Ciri utamanya dari teori ini adalah: pertama, kekuasaan raja dianggap paling suci dan tidak boleh dilawan. Kedua, raja bertanggung jawab hanya kepada Tuhan, bukan kepada rakyat. Ketiga, perintah raja dianggap sebagai kehendak Tuhan. Kalau kita lihat kelebihannya, teori ini bisa menciptakan kestabilan politik karena rakyat cenderung patuh tanpa mempertanyakan kekuasaan raja. Tapi kelemahannya, teori ini sangat rentan terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Rakyat tidak punya hak untuk mengkritik atau mengontrol pemerintah. Selain itu, teori ini bertentangan dengan prinsip demokrasi modern. Selanjutnya, teori kedua yaitu teori kedaulatan raja. Teori ini agak berbeda dengan teori kedaulatan Tuhan, meskipun keduanya menetapkan raja sebagai pemegang kekuasaan. Kalau teori kedaulatan Tuhan mengatakan raja berkuasa karena mandat dari Tuhan, teori kedaulatan raja ini menyatakan bahwa raja memiliki kekuasaan tertinggi berdasarkan kekuatan dan kedudukannya sendiri sebagai penguasa. Ciri-cirinya adalah kekuasaan raja bersifat absolut, artinya tidak terbatas dan tidak bisa dibagi-bagi. Raja adalah sumber dari segala hukum. Selain itu, kekuasaan raja bersifat permanen dan turun-temurun dalam keluarga kerajaan. Kelebihan teori ini adalah kepastian dalam kepemimpinan dan keputusan bisa diambil dengan cepat karena tidak perlu musyawarah panjang. Namun kelemahannya sama seperti teori kedaulatan Tuhan. Teori ini juga berpotensi menimbulkan tinari, tidak mekanisme check and balance, dan hak asasi rakyat sering terabaikan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan. Jadi, bukan pada individu seperti raja atau rakyat, tapi pada negara itu sendiri sebagai sebuah institusi. Ciri-ciri teori ini adalah negara dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kepribadian tersendiri. Kedaulatan bersifat asli, bulat, dan tidak terbatas. Negara ini memiliki kekuasaan memaksa yang sah untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Kelebihannya, teori ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk menjalankan fungsinya. Negara tidak bisa bertindak atas nama kepentingan umum, tapi kekurangannya adalah teori ini cenderung mengabaikan peran rakyat dalam pemerintahan. Ada resiko negara menjadi terlalu berkuasa dan mengabaikan hak-hak individu warga negara. Selanjutnya yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara ada pada hukum itu sendiri. Artinya semua pihak termasuk penguasa dan rakyat harus tunduk pada hukum, tidak ada yang kebal hukum. Ciri utamanya yaitu supremasi hukum atau rule of law menjadi prinsip utama. Semua warga negara termasuk pejabat negara sama di depan hukum. Hukum dibuat berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kesadaran hukum masyarakat. Kelebihannya sangat jelas. Teori ini menjamin keadilan dan kepastian hukum, mencegah kesewenang-wenangan penguasa, dan juga melindungi hak asasi manusia. Tapi kelemahannya kadang hukum bisa menjadi kaku dan tidak fleksibel dalam menghadapi situasi yang dinamis. Selain itu, siapa yang membuat hukum itu juga menjadi pertanyaan penting. Yang kelima yaitu teori kedaulatan rakyat. Teori ini adalah yang paling relevan dan dengan sistem pemerintahan demokrasi modern, termasuk di Indonesia. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara di tangan rakyat. Rakyatlah yang menjadi sumber dari segala kekuasaan negara. Jadi
teori ini adalah kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan mendapatkan legitimasi dari persetujuan rakyat. Rakyat berhak memilih dan mengontrol pemerintahnya, biasanya melalui mekanisme pemilihan umum dan perwakilan. Kelebihannya menjamin partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Pemerintahan bisa dikontrol dan dimintai pertanggungjawaban. Kebijakan yang diambil cenderung mencerminkan aspirasi rakyat, sedangkan kelemahannya proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat karena harus melalui mekanisme demokrasi. Kualitas demokrasi juga sangat tergantung pada tingkat pendidikan dan kesadaran politik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.